selama ini juga kami kalau seandainya ada rapat lebih dari 30 orang, ini kapasitas tempat daya tampung kelurahan tidak cukup Pak. Jadi ada lahan yang sekarang ini sudah dibakar. Kami mohon kiranya untuk membangun gedung serbaguna yang panjangnya 12 meter, lebarnya 6 meter. Selanjutnya juga ini perlu untuk kursi plastik, infokus dan permintaan komputer Pak. Kursi plastik yang ada di keputusan kota itu ada lebih dari 20. Kalau seandainya lebih dari 20 orang kami harus sewa Pak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya kira wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan dongeng berepisode. Dongeng berepisode. Jalan yang menuju akses untuk wilayah timur itu selalu tak dapat. Episodenya panjang Pak, dongeng terus gitu. Jadi sampai sekarang kepastian belum ada. Pas ketepatan Ibu Bupati hadir. Tadi programnya menuntaskan untuk tahun ini diawali. Yang mudah-mudahan clear lah Pak. Mohon lah Pak. Nah, makanya jalan itu tentunya sangat kami harapkan. Betul yang disampaikan Pak Ibu Bupati, itu kalau orang sakit itu bisa melahirkan kalau dia kondisinya ambil dan sebagainya, apalagi kalau becek. Tadi juga ada grup, ada undangan untuk silaturahmi syukuran di Kampung Brutu. Di komennya itu saya di Kampung Brutu nanti bocor mobilnya nyangkut, gitu lagi. Betul kan Pak? Itu ada yang lain juga nyangkut, itu tadi. Sulit, memang sulit Pak. Jadi kadang-kadang kalau undangan itu paksa itu 1 jam itu kita harus hadir. Tentunya Bapak. Terus kemudian Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Sabar ada nggak ya ini ya? Kami mengingatkan Pak, jangan pula nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemarin sudah ada mediasi selama 1 bulan lebih. Masa masyarakat mengeluarkan produknya TBS mau masuk ke Garut tidak bisa. Itu Pak. Mohon Pak, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil kemarin ikut hadir itu Pak. Gimana masyarakat kita mau makmur Pak? Kalau jalan menuju ke Brutu saja tak bisa. Ada 3 kampung, 4 kampung di dalam itu tak bisa lewat. Tapi kita harus tunduk kepada manajemen perusahaan. Apa kuatnya mereka Pak? Kalau alasan prasarananya dia yang memelihara itu alasan kuno. Klasik lah itu. Dan kami juga punya sejarah Pak. Kenapa namanya Garut? Itu tentunya Garut utaranya Chevron. Ada Minas di situ, minyak nasional. Ada namanya Jalan Ninggal, minyak dalam. Itu penghubung. Kami juga tahun 1938 pernah ikut silaturahmi ke daerah Rumeh. Itu Ninggal, Jalan Ninggal itu penghubung minyak dalam. Itu ada jalan keluar atas utama. Jadi kalau alasan itu tak adanya karena adanya sinar mas di situ Pak. Mohonlah Pak, sebelum masyarakat kami nanti kedepannya akan ricuh dan sebagainya, tolong bantu kami Pak, karena itu perlu. Mungkin hal itulah yang penting kami sampaikan. Ya mudah-mudahan ini sampai ke Ibu Bupati menyampaikan hal ini. Janganlah kami dikasih dongeng yang berepisode Pak. 10 tahun ikut musliman Pak. Untuk Pak Gusman Jaya nggak hadir. Kalau hadir bosan mungkin dengarkan itu saja. Itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf tentunya Pak, yang kalau bisa tahun ini yang aspal 1 kilo ke Kampung Brutu. Karena di situ kantor Koramil akan dibangun situ Pak. 1 kilo saja sudah nyampe kantor Koramil Pak. Apalagi di Kadis belum ada kantor Koramil Pak. Kantor Koramil hanya pembantu yang di Kadis. Dan di Brutu sudah disiapkan lahannya. Jadi kami mohonlah Pak, kalau sudah 1 kilo itu mungkin 3,6 lagi, 0,6 lagi. Mudah-mudahan tahun besok sudah clear. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf mendahului, tapi kayaknya baru tua ya kan.
ya Pak Supan, tapi beri lama ya kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik pribadi kami, tentunya kami mohon maaf. Kami akhiri saja, bisa sampai saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC, saya punya satu pantun sebelum mulai. Pergi berwisata ke Kayu Arak, sarapannya membawa bakwan. Baru sampai saya di lokasi acara, sudah dimarah-marah Bapak Dewan. Jadi berhubung Bapak yang marah-marah tidak ada di tempat, saya mau kita beri dulu. Pak Camat, bagaimana kita akan menemukan titik temu untuk rakyat? Apakah lagi hati saya sebagai seorang bupati, saya yang jauh lebih ingin membangun lebih banyak untuk setiap rakyat ini? Apakah lagi hati saya? Bagaimana saya mau menjelaskan? Hari ini saya langsung yang hadir ke Kadis di tengah padatnya acara. Kalau saya mau lebih baik saya di kantor bupati saja, di ruangan ber-AC, masa bodoh dengan musrembang. Mengapa musrembang harus dihadiri oleh bupati atau wakil bupati? Karena kami tahu musrembang kayak gini lebih banyak jadi kegiatan omong-omong. Rakyat minta telur ayam keluar, ya telur puyuh, ya enggak? Makanya ketika saya jadi bupati, saya wajibkan bupati atau wakil bupati yang ada, kecuali betul-betul tak bisa, macam Semadang. Saya pergi ke kantor ke gubernur. Mengapa saya ke gubernur? Merengek sama Pak Gubernur, bayar utang. Provinsi bayar utang. Jangankan untuk 10 laptop yang kemudian ternyata tercolek, susu saja di posyandu hari ini kosong Bapak Ibu. Betul nggak Ibu posyandu? Jadi dengan segala hormat, pertemuan ini saya beri sebelum Bapak Dewan yang marah-marah. Saya baru duduk tadi ada di tempat. Kebetulan Pak Camat kalau sekarang jongkok saya ke badan nak toilet tadi tuh. Nanti kalau saya mulai saya pergi kesinggung pula. Nah jadi alhamdulillah Pak Dewan dengan hormat, terima kasih Pak, salam hormat. Tapi Pak, ini jangan tersinggung Pak, jangan marah berdegok. Jantung baru 14 hari yang bupati. Saya rencana mau ke toilet, tapi kalau Bapak sudah ada, biarlah saya tahan dulu kencing di sini. Izin Pak Polisi, Pak Camat, Pak Bapeda, Bapak TNI. Saya kalau acara itu saya tak suka seremoni. Senangnya tuh kayak gini Pak. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jomris, selamat datang Bang. Sini Bang. Bapak Dewan terhormat. Kasih jalan dulu Pak untuk Pak Dewan Pak. Nanti Bapak kena marah nanti. Kasih jalan. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Yahoo. Ada yang jawab, masih tak ada orang dia sini. Ada? Banyak. Nanti pas lah Yahoo. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati adalah baik dalam hal ini Bapak Camat beserta seluruh jajaran penghulu yang ada sekecamatan Kandis beserta perangkat-perangkatnya. Yang saya hormati Kepala Bapeda beserta OPD beserta seluruh perangkat-perangkatnya. Yang saya hormati tentu saja bapak-bapak anggota dewan yang mewakili suara masyarakat dari Kecamatan Kecamatan Kandis, kan ada satu dapil ya. Kandis, Minas, mana lagi ya? Sungai Mandal. Ini daerah-daerah yang sangat kita butuhkan kekompakan antara eksekutif dengan legislatifnya. Karena ini daerah-daerah pertama dulu di Kabupaten Siak, tapi tidak terlalu banyak. Kalau Kandis masih oke, kalau Minas lebih parah, Mandal lebih dahsyat. Bagaimanapun meskipun bapak-bapak datangnya dari Kandis, tetap Sungai Mandal itu Pak, itu PR kita bersama.
Yang saya hormati tentu saja dari Bapak TNI, Bapak Polisi, yang kami hormati Polsek dan DIM gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Yang kami hormati juga perwakilan dari organisasi masyarakat, dari ibu-ibu PKK Posyandu, organisasi perempuan, pemuda, dan seluruh perwakilan masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Dewan, saya selaku Bupati hari ini tanggal berapa ya? 17. Hari ini tanggal 17. Berarti kami baru dilantik 13 hari. Baru 13 hari dari proses politik yang kita semua tahu seperti apa. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Sekali lagi, saya sendiri yang menyatakan bahwa saat musrembang harus bupati atau wakil bupati yang hadir. Inilah sebagai bentuk moralitas kami bahwa kami harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Musrembang seperti ini biasanya hanya jadi ajang seremonial belaka. Rakyat minta telur ayam, keluarnya telur puyuh. Itu pun kalau jadi pula telur puyuh. Karena kami sadar, makanya saya minta sama Pak Wakil, tolong Pak Wakil ikut hadir. Pak Wakil nanya sama saya. Tapi itu kondisinya memang curang. Untuk apa tidak gitu itu mungkin kalau dimengertikan kami bisa 5 menit kalau saya apa. Jadi kita taruh di beberapa tempat, jadi sampahnya bisa langsung diambil. Kita persiapan di mana-mana. Dan kedua terkait masalah jalan menuju antar kampung. Memang kami di Kecamatan Kadis ini sudah sampaikan bahwa di Kecamatan Kadis ini kami pusat kecamatan juga pusat ada sedikit jauh. Seperti Kampung Butu, Kampung Reseng, dan Kampung Undang. Karena kalau malam hari masyarakat kita berdua sakit akan sangat susah untuk dibawa. Di sini kami ada program sekitar jalan baru dari Jambayan Timur ke Kampung Bulu. Ini seluruh 5 masyarakat sudah kami minta tinggal realisasi pelaksanaan kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, usulan pembangunan gunung Seroja. Mungkin di sini disampaikan oleh Ibu bahwa kami di Kecamatan Kadis ini belum bisa memiliki pembangunan yang kecamatan. Maka dari asal kegiatan adalah kami menggunakan pakai infrastruktur ini. Di dalam pakai tanah ada sedikit tanah walaupun tidak sedikit juga mungkin bisa pakai tongkat seperti ini. Yang kedua mungkin terkait masalah pengelolaan kampung yang ada di Kecamatan Kadis. Mungkin di sini kami sampaikan kepada Ibu bahwa kami dulu pada tahun 2008 ada sebenarnya ingin mengangkat Kecamatan Kadis ini menjadi sebuah kecamatan. Jadi untuk menjadikan dua kecamatan ini menjadi kecamatan baru, kecamatan itu harus memiliki 20 kampung dan kelurahan. Jadi sekarang kami masih ada 11 kampung dan kelurahan. Alhamdulillah kami sudah membentuk 5 kampung. Sudah 55 kampung dan kami juga lalu kami sudah melakukan ekspor di Provinsi Riau bersama PLD Provinsi Riau. Mungkin dalam dekat kami akan ekspor lagi ke Medan. Kami pada juga sekali lagi kami mohon kepada kita semua mengulang dulu bahwa dalam rangka untuk menggunakan kampung dan lain-lain kecamatan sebagai manusia dan masyarakat. Untuk kegiatan pembangunan kelurahan, alhamdulillah dari 7 yang ada di Kecamatan di Kabupaten Siak ada 1 yang penting yang kita masuk di kelurahan. Hanya berjalan tadi 4 kelurahan yang akan kita mengatakan itu semuanya bisa karena jumlah luas juga jumlah penduduk bisa dilakukan untuk pengurangan kampung yang ada dari kecamatan ini. Di sini kan saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan PHL. Terkait dengan PHL bahwa di Kecamatan Kadis ini ada sekitar 43 titik sumur baru. Ada 43 titik sumur baru dan 25 sudah oke, 25 sudah ada juga titik. Jadi 18 titik masih ada kendala. 18 titik semua masih ada kendala dan kami sedang menghadap bersama PHR
sudah mengatakan Pak Sekda. Nanti apabila yang ini nanti Pak Sekda mewakili khusus berharap usaha-usaha yang ada di Kecamatan PSI terkait dengan rezeki yang ada di masyarakat dan saat ini masih berjuang terkait dengan melakukan ini. Dan yang ke-15 di sini kami sampaikan terkait masalah stunting yang ada di Kecamatan PSI. Karena Kecamatan PSI ini memang pada tahun 2021 kemarin sekitar 1.199 yang Kecamatan Desa itu kami mengadakan kerjasama dengan Petisi Sosial, KPHT Petisi Sosial mulai tahun 2021, mulai tahun 2021 dan tahun 2022 penurunan stunting Kecamatan ini dari 1.000 menjadi 101 kasus, tahun 2023 menjadi 63 kasus, dan tahun 2024 menjadi 78 kasus, dan tahun 2025 menjadi 73 kasus. Di sini saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan masalah kerjasama Kopradesi dan PHR, pertama dalam rangka untuk mengurangi stunting yang ada di Kecamatan Kasih, bekerjasama memberi alat bantu dan makanan tambahan serta kalian kader-kader yang ada di Kecamatan Kasih. Dan seperti yang juga kami sampaikan kepada kita semua, bagi kita yang ingin menunjukkan sesuatu, karena alhamdulillah acara kita baru kita mulai. Nanti apabila kita kendala yang ada, tolong sampaikan, karena acara kita baru kita mulai. Jadi sampaikan dengan apa permasalahan yang pertama. Mungkin ibu kita terutama untuk pembangunan ini. Apabila kita menyampaikan seperti ini, ibu tidak tahu apa kira-kira pertama yang ada di kampung kita masing-masing, sampaikan nanti, sampaikan secara langsung, secara terbuka. Mungkin saya akan sampaikan lagi kami terima kasih kegiatan ini, mudah-mudahan ini kegiatan ini dapat sukses berlanjut mulai dari awal sampai akhir. Dengan itu pilihannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati anggota DPRD Jatim Kabupaten Siak, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bapeda, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kandis, yang kami hormati Bapak Danamil Kandis, yang kami hormati Bapak Ketua Kecamatan Kandis, yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak Pengurus Kecamatan Kandis, PJ Pengurus Kampung Persiapan Kecamatan Kandis, yang kami hormati Rektor Henry, yang kami hormati Kepala Sentra Layanan IT Ampuan Kandis, yang kami hormati Kepala UPTD, UPTP, Koordinator, Sekolah, Sopir, Lingkungan Kecamatan Kandis, yang kami hormati Bapak Kap, PPN, yang kami hormati Pimpinan Usaha, Pimpinan Bank, yang kami hormati Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Anak, yang kami hormati Bapak yang kami hormati Ketua Pimpinan Kongres, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Sama-sama kepada dengan puji dan syukur yang kepada Allah Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan jalan kesempatan bersama-sama lagi di sini dalam rangka jalan musyawarah rencana pembangunan agama kita Kecamatan Kandis tahun anggaran 2026. Pada kesempatan ini kami terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Bupati yang beserta rombongan di Kecamatan Kandis. Mudah-mudahan acara ini nanti apabila kita rangka mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya akan laporan kepada Ibu Bupati bahwa di depan tingkat kelurahan dan kampung Kecamatan Kandis akan dimulai pada tanggal 10 Februari tahun 2022 dan jumlah usulan dari masing-masing kelurahan dari 3 kelurahan dan 8 kampung. Jadi jumlah seluruh usulan terdiri dari 596 usulan. Setelah kami mengadakan pramusyawarah di tiga kecamatan yang ada itu, misalnya menjadi sekitar 133 usulan. Dapat kesempatan ini juga kami sampaikan juga beberapa hal-hal tentang kecamatan kami di Kabupaten Siak. Pertama,
terkait masalah tarawih. Di sini kami sampaikan kepada Ibu terkait masalah tarawih di Kecamatan Kadis. Memang dari malam terjadi kebakaran, memang ada beberapa meter setengah hektar sudah kami padamkan. Kedua terkait masalah Katimas, terkait masalah Katimas sehingga bersama ini Kecamatan Kadis masih kembali masalah Katimas. Terkait masalah banjir, masalah banjir di sini kami sampaikan kepada Ibu bahwa kami di Kecamatan Kadis ini ada 5 kampung. 5 kampung ini apabila musim hujan ini pasti kebanjiran. Untuk itu nanti kami memohonkan ada normalisasi sungai. Pertama mungkin sungai yang besar, sungai Samsam. Sungai Samsam ini memang perbatasan antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Kadis. Jadi sungai ini sudah berkali. Sungai Samsam mulai dari ini sampai ke Sungai Madau, aliran Sungai Samsam ini. Yang keempat terkait masalah batas Kabupaten Siak Bogor. Berdasarkan Permendagri tahun 2032 tahun 2022 bahwa batas Kabupaten Siak dan Bogor dulu sebelum adanya Permendagri ini batasnya kilometer 19. Sekarang setelah buat terbitnya Permendagri nomor 32 tahun 2022 batas kita sampai 29. Jadi ada sekitar berapa itu masuk ke daerah kita. Jadi di situ banyak aset-aset dari pihak RU. Mungkin kemarin beberapa hari yang lalu sudah datang tim batas dari Provinsi Riau. Kira-kira 2 minggu yang lalu mengenai kata-kata yang sudah dibangun yang dari Provinsi Riau. Dan datang tim dari Provinsi Riau. Dan ini karena ini antar kabupaten, jadi harus provinsi. Jadi kami mengharapkan banyak masyarakat kami ini sudah tahun 2022 yang sudah terbit. Tapi sampai sekarang kalau kita tahu, tapi sosialisasi dari provinsi belum ada. Banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Ini termasuk masalah kreatif, karena di situ banyak aset-aset PKL. Yang terus masalah seni, masalah seni ini kami sampaikan juga pada Ibu bahwa dalam rangka untuk bicara kreatif kemarin ada sesi di Kecamatan Kadis ini sekitar 20.300 titik. 20.300 titik sesi yang ada di Kecamatan Kadis. Terkait dengan pembentukan koperasi merah putih, alurnya Kecamatan Kadis ini dari 11 kampung dan kelurahan sudah semuanya di Kadis. Ada satu kelurahan yang sudah selesai dengan kelurahan Kadis Kota. Jadinya akan muncul. Dan kemudian yang khususnya terkait dengan ketahanan pangan Kecamatan Kadis di sini saya sampaikan bahwa kami kemarin telah menanam jagung di desa sebagai satu karena beberapa ekspor yang kita panen. Yang ketiga terkait dengan usulan-usulan yang ada di Kecamatan Kadis. Bencana di Kecamatan Kadis ada program cetak sawah baru. Ada program cetak sawah baru yang ada di Kabupaten Cirebon dari program 300 hektar dan mereka berapa minggu yang lalu kami kemarin yang memasukkan proposal dari masa terkait. Yang kedua terkait dengan Hutang dengan siapapun, hutang saya hanya dengan rakyat Siak. Kami harus memikirkan 1,1 triliun dari mana duitnya. Mungkin disitulah kepotong laptop Pak Dewan tadi yang marah dari itu. Kami harus melakukan suka tidak suka efisiensi anggaran. Dimulai dari siapa? Dari saya. Pak Dewan, kemarin Dewan pertama jabat mungkin masih ada anggaran untuk mobil dinas. Saya jadi bupati hari ini nggak punya mobil dinas, Pak. Datang biro umum ke saya, Ibu, ada nih pengadaan mobil dinas untuk pimpinan. Tahu Pak berapa Pak Dewan? 2,6 miliar. Saya nggak mau terima, Pak. Karena bagaimana mungkin saya mendesak camat, penghulu, OPD untuk berhemat kalau saya masih membelanjakan uang ini untuk beli mobil baru. Iya Pak, saya pakai mobil bekas. Mobil bekas tuh yang saya pakai sekarang. Saya pakai mobil bekas, Pak. Yang kesian Pak Wakil, Pak Dewan. Mobil itu sempat dipakai oleh Pak Wakil sebelumnya. Bu, tak bisa diganti mobil. Tak usah lagi Pak Wakil. Kita ini lagi menyuruh OPD berhemat. Mobil ke saya itu dan nabrak tiga kali ya Bu. Sabulah dulu. Nanti kita cari nanti.
besar-besaran lagi. Tapi ini gila-gilaan. Maka yang saya tuntut untuk melakukan efisiensi pertama kali adalah OPD. Kumpul semua OPD, siang malam Pak Dewan, dari pagi ke pagi, paling cepat kami selesai rapat itu jam 1. Tanya Pak Gubernur. Paling cepat jam 1. Saya langsung yang pimpin, kami dari satu-satu Pak, satu-satu. Ini apa? Duit 70 juta ini apa? Duit 80 juta ini kemana? Ternyata memang ada beberapa hal yang kami temukan bisa kita hemat-hemat. Contoh misalnya, ada pembelian seragam bolak-balik, ada acara beli baju baru, ada acara beli baju baru. Menurut saya bapak-bapak pejabat nih, baju beli sedikit setahun belum tentu habis. Acara MTQ beli baju baru, saya bilang kan bisa pakai baju yang lama. Nanti kami bupati menyesuaikan dengan bajunya bapak ibu. Sudah ada pewangi ruangan 120-an juta. Itu saya rasa ini kan tidak 5 bulan kan, pakai dulu daun pandan ke, apa ke dulu itu. Buat mengganti pengalaman ruangan ini. Nah, ada lagi SPD, biasa pergi untung-untung satu dinas sekian, coret. Di dinas pendidikan biasa ada pertemuan pakai duit. Yang ini tak usah lagi, pertemuan bisa pakai online saja, tatap muka diganti dengan online, coret. Apalagi dinas PU, pembangunan yang tidak terlalu urgent, SPD, coret. Ada lagi Pak Dewan nih yang menemukan saya loh. Kan kita kolaborasi, harusnya Dewan juga sama-sama kita. Ternyata ada pekerjaan di hampir di semua dinas. Setiap ada pekerjaan, ada pembayaran PPK, sekretaris PPK, ketua PPK. Ada satu Pak Dewan, anggaran 35 juta pengadaan stempel. 35 juta, honor PPK-nya 6 juta, ketuanya, sekretarisnya 5 juta, anggotanya 3 juta. Berarti beli stempel 35 juta, honor untuk orang yang tanda tangan sama stempel itu sekitar 14 juta. Sampai-sampai ajudan saya yang polisi bilang gini, Bu, boleh nggak Bu saya yang jadi pembeli stempel, lumayan dapat honor 6 juta. Ini nggak benar, dan anggaran ini sangat banyak sekali di semua dinas, di semua kegiatan. Coret satu-satu Pak. Saya tadi langsung tanya sama kepala Bapeda, Pak, tadi yang marah-marahin saya tuh bagaimana? Kalau kenal Pak, saya belum berpayung Pak, belum berwarna. Bapak dari PDIP, Bapak tahu nggak Pak? Jangankan Bapak yang istilahnya kita tidak musuh kami. Pokoknya yang kami coret punya orang Golkar, tim sukses pula Pak. Mana mau yang lebih parah pada Bapak? Tapi begitu kita komunikasi Pak, elo-elo kita, oh ya. Dan percaya dan yakinlah Pak, kami tidak akan mengganggu beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu, kami tidak mengganggu gaji pegawai, sampai pun kami tidak akan ganggu. Karena ini terima Pak Dewan. Begitu pembahasannya itu, ini aku nih besar nih sampai puluhan miliar. Izin Bu, kata Pak Budi, ini gaji Bu, honorar oke lewat. Jangankan gaji pegawai Bu, CS saja tuh lewat mitra ketiga, mulai tukang sapu Bu. Tak ada kami ganggu, tak ada kami tawar, lebih parah saya lagi. Ini kepala dinas sama koko saya, entah ikhlas entah apa misalnya, dan tentu tak Bapak Ibu kita rapat tuh, potong. Bahkan ada kepala dinas itu Pak Dewan, tolonglah Bu, tak bisa Bu, tolonglah Bu, tak bisa Bu, ini lah bupati Betino nih, awak kalau belanja aku sini Pak Serta nih, waktu soal pertama di infrastruktur untuk lingkungan masyarakat, yaitu pengusulan permohonan drainase di wilayah RT 02, RT 01, RT 02, RW 14, panjang 3.000 meter, kena kiri kanan Pak, 2 RT, lebar 60, dalamnya 40. Nah kalau dilihat dari gambar kondisinya sekarang tuh Pak, itu ada sedimentasi dibangun pada tahun 2015-2016, itu tidak ada drainase, tergerus atau terkikis sedimentasinya sudah gantung 40 sampai 50 cm Pak. Nah kalaulah ini kita biarkan, itu akan berbahaya dengan kondisi sedimentasi tadi, itu akan patah dan akan merusak. Jadi harapan kita lengkapi dengan drainase sepanjang 3
3 kilo atau 3.000 meter, tetapi mengakomodir untuk 2 RT yang ada di RW 014. Kedua, Kelurahan Kandis Kota juga di RT 03, RT 04 di RW 06. Ini dibangun sterilisasi di tahun 2024 itu dari dana APBD. Sama hal juga tidak ada drainase, Pak. Jadi kalau hujan hanya setengah jam, 1 jam, ini imbasnya pemukiman rumah masyarakat tergenang akibat dari tidak ada drainase yang ada. Ketiga, yaitu permohonan drainase juga di panjangan 1 meter di RT 01 RW 04 di lingkungan masyarakat. Ini juga kalau seandainya hujan ini tergenang di lingkungan masyarakat dan terutama jalan. Keempat, yaitu di permohonan sterilisasi di RT 01 RW 03 ini juga RW 04 ini sterilisasi, Pak, karena jalan ini ada usaha UMKM yang ada di lingkungan itu dan juga ada pemukiman masyarakat yang 13. Jadi kalau hujan ini nggak bisa dilewati. Ini Pak Ketua, ini sekolah MI. Apa yang disampaikan di pendidikan dari Pak John itu benar. Pak John memberitahu pada kami bahwa dia mengusulkan dan prihatin dengan musola yang ada di Kandis Kota, karena ini adalah sekolah yang satu-satunya di Kandis Kota, sekolah Islam, Pak. Di situ memang ada dimohon untuk pembangunan musola, uduk dan sebagainya, dan pengadaan komputer. Nah, ini pengadaan komputer 12 unit. Nah, kemarin waktu itu Pak John menyampaikan kami sedang mengajukan proposal untuk pengajuan ke Dinas Pendidikan, itu, Pak. Terus kemudian di SMP 04 itu pembangunan pagar, ada di belakangnya belum ada pagar, Pak, untuk keamanan dan ketertiban agar tidak ada hal-hal yang mungkin baik binatang atau orang yang bertingkat bisa masuk di SMP 04. Kamar mandi panjang lebar 6 meter dan lebar. Nah, ini perlu kami sampaikan Pak pimpinan rapat yang sangat miris kita dengarkan bahwa WC yang ada sekarang itu 6 pintu untuk melayani 598 orang, Pak. Jadi di SMP 4 itu ada 6 pintu toiletnya untuk 568 siswa. Literasinya kami menyampaikan seidealnya bahwa untuk toilet itu 1 pintu melayani 25 orang. Nah, bayangkan ini 6 pintu untuk melayani 568 orang. Kalau hanya 2 orang aja satu lokal yang bersamaan waktunya, bagaimana kita bayangkan, Pak? SD 023 juga ada terbakar, Pak, terkait dengan untuk kondisinya, dan situ di SD 023 itu banyak ternak peliharaan anjing, Pak. Ini anak-anak siswa kita kadang-kadang mau masuk pagi itu sering dikejar oleh anjing. Jadi kami mohon kiranya ini bisa bagaimana caranya, Pak? Artinya untuk keamanan ketertiban anak-anak sekolah kita yang ada di situ aman untuk pergi ke sekolah. Dan ini juga ada pengajuan juga kamar mandi atau WC itu yang ada sekarang hanya 7 pintu untuk melayani 186 siswa, Pak. SD 02 begitu juga, Pak. Ini juga ada kebutuhan untuk WC karena jumlah siswa 660 siswa yang ada hanya 5 pintu, Pak. Dimohon bisa dikonsultasikan. Terkait dengan pertanian, ini mendukung untuk kegiatan swasembada pangan. Ini kami ada pengajuan itu permintaan yang roda 4 untuk pengolahan lahan pertanian. Ini kami ajukan 1 unit. Dan juga ada kelompok tani untuk mengajukan permintaan sapi 50 ekor. Ini untuk kebutuhan daripada pemenuhan ekonomi masyarakat dan juga kebutuhan protein hewani. Dan juga UMKM yaitu permintaan ikan 5.000 ekor. Nah, ini juga kami masukkan, Pak. Postu juga kondisi sekarang nih, Pak. Kalau seandainya pelayanan ini hujan panas ini memang agak prihatin. Kita kemarin itu penambahan kanopi dan juga tanki air. Terus prasarana stadion ini, Pak, ini sangat miris juga, Pak. Tua Kandis salah satu penyumbang prestasi untuk anak-anak kita atlet, Pak. Bahkan olahraga
pelajar daerah Indonesia di tahun 2024 Kandis atletnya menyumbang 12 medali Pak. Perak 6 medali, perunggu 3 medali. Untuk di Popda Provinsi 2024 atlet Kandis menyumbang emas 4 medali, perak 3 medali, dan juga perunggu 2 medali. Ini sekali sehari ini Pak, anak-anak kita atlet latihan di kantor camat lama yang ikut latihan juga di jalan raya Pak. Risiko besar Pak. Nah kita punya stadion ini kami harapkan bisa untuk dibangunkan lintasan atlet yang ada sekarang di Libodaya di Perkumpulan Kandis Kota Pak. Nah kalau ini bisa kita gunakan, saya yakin percaya anak-anak atlet kita akan berprestasi lebih baik untuk mewakili Kecamatan Kandis dan juga Kabupaten Siak. Selanjutnya untuk UMKM ini kami minta juga ada mesin membuat tahu dan juga ada mesin jahit Pak 15 unit. Ini salah satu pendukung yang program Bupati dan Wakil Bupati yaitu baju seragam. Jadi kami minta ada 15 unit untuk pengadaan. Saat musrembang kecamatan, saya bilang Pak Wakil kita bawa satu pesan dulu. Ini kami mohon izin tadi, tidak masalah Bang, marah wajar. Satu pesan dulu. Satu pesan saya bilang sampaikan di seluruh musrembang di seluruh kecamatan. Satu pesan utama kita adalah satu, minta maaf. Menyusun sembah dari 10, kalaulah boleh kami bersimpuh. Minta maaf. Kami masuk di pertengahan tahun menjelang triwulan ketiga. Kalau Pertamina Pak Dewan, dia bilang mulai dari nol ya. Hari ini Asli Samsulizan mulai dari minus 327 miliar ya. 327 miliar hutang yang harus ditanggung di beban saya, di atas sumpah saya di atas Al-Quran. 327 miliar Bapak Ibu. Silakan slide saya langsung saja yang pada yang terakhir. Makanya Pak Dewan saya minta Pak Dewan ada di sini. Kita satu nyawa, satu nafas. Hari ini Pak Dewan jangankan laptop yang terpotong, posyandu saja hari ini susu anak kita tak ada Pak Dewan. Kepada sedih kita. Saya di slide terakhir. Bapak Ibu, APBD saya coba jelaskan dengan bahasa sederhana. Kalau bapak-bapak di sebelah kiri saya ini, beliau ini paham dengan PDRB, Gini rasio, bla bla segala macam, pajak, tax rasio. Saya tanya dengan ibu-ibu di belakang, Gini rasio tahu Bu? Tahu? PDRB ngerti? Produk domestik bruto itu? Tak ngerti. Rakyat kita belum tentu ngerti. Makanya hari ini saya hadir langsung. Dan hari ini kalau ada di ruangan ini yang mau hentak meja, yang mau balik-balik meja, yang mau banting apa ke saya terima dan saya tidak akan melawan. Setelah tadi izinkan saya menjelaskan kondisi Siak hari ini. Saya baru 13 hari jadi bupati. Kasih dulu kami kesempatan menjelaskan. Kami ini pemerintah tidak bisa mengeluh bahwa ini warisan, nggak boleh. Tanggung renteng Pak. Apa yang kami tanggung hari ini harus kami selesaikan. Pak Dewan, ini kondisi kita hari ini. APBD kita tadi Bang Dondris, Bang Sabar, Bang siapa lagi tadi yang hadir? 4 anggota dewan yang hadir. APBD kita di tahun dengan angka disusun dengan angka 3,1 triliun. Dengan asumsi DBH, transfer kita, PI kita, pajak, bla bla segala macam tercapai. Jadi kita hari ini tahun 2025 disahkannya di 2024. Itu disahkannya bersama anggota dewan 3,1 triliun. Itu bukan duit cash Bapak Ibu. 3,1 triliun itu duit nawang-nawang, duit asumsi, duit yang tak ada wujudnya. Asumsi ini untuk rakyat biasa. Kalau bapak-bapak dewan kan pintar semua. Kita semua nyusunnya
itu kepala Bapeda masih pede kita yang ya 2,2 triliun Pak Kapolsek, Pak TNI. Kita masih pede di angka 2,2 triliun. Tapi angka ini kemudian kita koreksi dari 2,1 triliun Pak Dewan. 2 hari lalu saya musrembang di Bunga Raya, kami koreksi lagi. Saya bilang ini sama juga saat kami FKP forum konsultasi publik. Ini kayaknya tidak mungkin seperti ini. Kenapa tidak mungkin? Kita loh nafas kita, denyut ekonomi kita pakai APBD hari ini di SIA itu hanya betul-betul bersumber mayoritas itu dari transfer pusat 1,7 triliun. Ini saya bilang bahaya ini angka ini. Saya bilang sudahlah, kita turunkan lagi saja asumsi kita yang realistis saja, nggak usah pakai kata optimis, kita pakai angka yang pasti-pasti saja. Maka kita koreksi menjadi 1, kira-kira itu kita turunkan lagi 100 miliar proyeksi pendapatan, kita genapkan tahun ini kira-kira di angka 2 triliun saja. Artinya dari pertama kali APBD kita disusun 2024 lalu, asumsi pendapatan kita mengkoreksinya 1,1 triliun. Cobalah Pak Dewan, 1,1 triliun. Yang kalau saja, ini lagi nih, dalam tanda kutip mohon maaf ya, saya tidak terlalu bisa pakai bahasa gaya pejabat gitu. Saya